Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita kembali berjumpa di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan Ustadz Amrul Lakadinta di studio Radio Muslim Jogja. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, semoga antum demikian, semoga kawan-kawan di Radio Muslim juga demikian. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebaikan dan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Radio Muslim pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Dan kepada para pemirsa maupun pendengar yang bergabung bersama kami juga menanti partisipasi dari sobat muslim sekalian untuk bergabung di sesi kedua nanti, di sesi tanya jawab. Silahkan kirimkan pertanyaan seputar agama ke nomor 0852 9334 8887. Insya Allah pertanyaan dari sobat muslim akan kami bacakan di program acara ngopi pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai sesi tanya jawab, kita akan memasuki sesi pertama, yakni materi bersama Ustadz Amrul Akadinta. Dan kepada Ustadz kami persilahkan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Alhamdulillah setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, hendaklah kita mensyukurinya. Mensyukuri dengan ketaatan, mensyukuri dengan berbuat kebaikan, dan jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah akan berikan keberkahan pada waktu kita, pada diri kita, dan senantiasa turunkan kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tafsir beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kami ambil dari kitab Syarah Rasail atau kitab Warasail dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama di Madinah, dan di antara buku yang beliau tulis adalah ini. Dan kita akan membahas ayat surat Al-Baqarah ayat 133. Ayat 133 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi ketika Ya'qub menderita atau mendapati maut hampir datang kepada beliau? Ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelahku? Mereka, anak-anaknya mengatakan, kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, ilaha wahida, sebagai sesembahan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami betul-betul berserah diri kepadanya, kepada sesembahan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang kisah di masa lalu ketika Nabi Ya'qub alaihi salam hampir wafat, ya, dan beliau bertanya kepada anak-anaknya, dan pertanyaan yang penting, yaitu pertanyaan tentang tauhid, untuk memastikan agar anak-anak beliau alaihi salam atau alaihi wassalatu wassalam, ya, tetap berada di atas tauhid dan memegang teguh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting ketika seorang tua perhatian kepada anaknya, jelas. Namun yang lebih penting adalah perhatian dalam urusan agamanya. Ini sangat penting. Kadang banyak orang terluput, ya, urusan dunia, urusan makan dan minum, urusan pendidikan, urusan dunia dicukupi, tapi tidak dicukupi anak-anak dari urusan agama. Tidak dikenalkan tentang Allah, tidak dikenalkan tentang Islam, tidak diingatkan dengan sholat, tidak diingatkan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan saja anak-anak sesukanya, diberikan dunia, ini bahaya bagi orang tua. Ya, bahaya bagi orang tua, tentu juga bahaya bagi anaknya. Orang tua punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini amanah yang terbesar orang tua. Untuk menjaga dari api neraka, bukan dijejeli dengan urusan dunia, tapi bagaimana sang anak tersebut paham dengan urusan agamanya, sehingga dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling besarnya adalah tauhid. Dia bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, orang tua yang baik adalah orang tua yang perhatian dari sisi ini kepada anak-anaknya. Demikian pula ini ditunjukkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub ya, hampir wafat? Tentunya khitab ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tentunya beliau tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihi salam wafat karena jarak yang jauh antara beliau dengan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putranya Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka jarak beliau ke Yakub ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jauh sekali jarak Nabi Yakub ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an dan kewajiban kita mengimaninya dengan detail. Padahal Nabi tidak pernah mengetahui hal tersebut, tidak membaca buku-buku ahlu kitab sebelumnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak bisa membaca, ya maka beliau mendapatkan wahyu tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Idh hadara Yaqub al-maut, ketika Yakub alaihi salam kedatangan maut, ini dijemput oleh kematian menjelang wafatnya, dan begitulah para nabi dan rasul adalah manusia biasa yang mereka pun tertimpa apa-apa yang menimpa manusia termasuk diantaranya wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama, beliau juga wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah semua manusia. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika beliau berkata kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiat, pertanyaan sekaligus wasiat. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi Yakub alaihi salam terhadap urusan agamanya, wabil khusus terhadap urusan tauhid. Yang beliau tanyakan di akhir kehidupannya adalah tentang yang beliau betul-betul perhatian. Dan orang seperti itu, orang kalau misalnya perhatian kepada urusan tokonya, urusan ekonominya, ketika dia wafat dia akan mengatakan, toko nanti siapa yang ngurus, gimana tokonya diurus, gimana tokonya, siapa yang nerusin bapak, ngurusin toko, karena dia punya perhatian sama itu. Ya, maka Nabi Yakub alaihi salam, dan ini teladan kita juga, perhatian dengan tauhid. Maka beliau bertanya kepada anak-anaknya sesuatu yang sangat beliau perhatikan. Dan inilah yang sesuatu yang hak, yang sangat penting, dengan sebenar-benarnya penting kepada manusia. Dan ini menjadi perkara yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelahku? Bukan sekedar mungkin ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan setelahku, enggak. Tapi apa yang kalian sembah setelahku? Setelah aku wafat kalian menyembah siapa? Maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka. Mereka mengatakan, na'budu ilahaka. Wahai Yakub, kami akan tetap menyembah ilahmu, sesembahanmu. Kami tetap akan berada di atas tauhid. Maka tenanglah Nabi Yakub alaihissalam ketika mendengar jawaban anak-anaknya ini. Tenanglah beliau ketika mendengar jawaban anak tersebut, kemudian beliau wafat. Ya, na'budu ilahaka. Kami akan tetap menyembah sesembahanmu. Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Wa ilaha abaika, dan sesembahan bapak-bapak moyangmu, wahai Yakub. Ya. Maka ini mengikuti nenek moyang dalam kebaikan boleh-boleh saja. Ya, mengikuti nenek moyang yang bertauhid, kemudian kita bertauhid, maka ini kebaikan yang besar. Mengikuti orang-orang tua dahulu yang dahulu mereka mengamalkan sunnah, dan sekarang kita pun mengamalkannya, ini kebaikan yang besar. Mengetahui atau mengikuti orang tua yang dahulu dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk sedekahnya, kemudian sekarang ini kita mengikuti mereka. Na'budu ilahaka, sebagaimana ayat ini, wa ilaha abaika, dan ilahnya dan Tuhannya sesembahanmu, wahai Yakub, Ibrahim wa Ismail wa Ishak, yaitu Ibrahim. Betul, Nabi Ibrahim adalah nabi yang merupakan kakeknya dari Nabi Yakub alaihissalam. Tadi kita katakan Yakub bin Ishak bin Ismail. Maka disebut aba, disebut bapak kami Ibrahim. Ismail ini sebenarnya pamannya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Ismail ini kakaknya Nabi Ishak. Ya. Nabi Ishak
bapaknya Nabi Yakub. Maka Nabi Ismail dengan Nabi Yakub ini, Nabi Ismail adalah pamannya Nabi Yakub alaihissalam. Namun tetap di sini disebut aba, ya, ayah-ayah, karena di antara, dan nanti akan dibahas oleh Syekh di sini, di antara bentuk bahasa Arab menjadikan paman itu seperti ayah, ya. Wa Ismail, wa Ishak, dan Tuhannya Ishak, yaitu ayah beliau, ayah Nabi Yakub alaihissalam. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengikuti para nabi dan rasul terdahulu yang merupakan nenek moyang beliau dalam kebaikan. Dan ini patut untuk kita ikuti. Mengikuti generasi-generasi sebelum kita dalam kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang mereka rintis, maka kita lanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kebaikan-kebaikan yang dirintis oleh orang tua kita, oleh kakek kita, maka kita lanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan ini terus mengalir pahalanya kepada mereka. Ilahan wahida, sesembahan yang hanya satu. Kami menyembah Allah, sesembahan yang satu. Di mana saat itu banyak orang-orang berbuat kesyirikan kepada Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala membawakan keterangan tentang ilaha abaika, Tuhannya bapak-bapak kami. Padahal di sini tadi kita katakan Nabi Ismail dari sisi Nabi Yakub alaihissalam itu paman, ya, bukan bapak-bapak moyangnya, bukan ayah, bukan kakek, bukan apa di atasnya lagi buyut dan seterusnya, bukan. Tapi dia adalah kakaknya Nabi Ismail, kakaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak ayahnya Nabi Yakub. Ya. Di sini Syekh Abdul Muhsin menyebutkan penjelasannya. Wa dzakarallahu fi hadhil ayat Ismail min aba'i Yaqub wa huwa ammuhu. Dalam ayat ini disebutkan Ismail adalah di antara bapak-bapaknya Nabi Yakub, padahal dia adalah ammuhu, pamannya. Ibnu Katsir mengatakan hadza min babit taghlib. Ini dari taghlib, yaitu sebuah kata mengalahkan kata yang lainnya. Harusnya am, tapi karena aba ini punya makna yang luas, aba tadi yaitu orang tua tadi, ayah tadi, menggantikan makna paman. Dan beliau mengatakan di tafsir surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub," dan kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan kemudian Yaqub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Ismail. Semuanya kami berikan petunjuk, wa Nuhan hadaina, dan kami berikan petunjuk juga kepada Nabi Nuh alaihi salam min qabl, sebelumnya, wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman, dan di antara keturunan Nabi Nuh adalah Daud dan Sulaiman. Ya, maka di sini disebutkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam ayat ini bahwa wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub qulan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman, dan di antara keturunannya adalah Daud dan Sulaiman. Di antara keturunannya disebutkan di sini Daud dan Sulaiman, padahal Daud dan Sulaiman ini bukan keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihi salam. Keturunannya, di sini kan disebutkan keturunannya. Ini keturunan siapa? Keturunan Nuh atau keturunan siapa? Padahal Daud dan Sulaiman ini bukan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Padahal kalau bicara bahasa Arab, wa min dzurriyyatihi, dan keturunannya, nyanya kembali yang terdekat. Dhamir terdekat di situ yaitu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Atau disebutkan di sini bahwa itu kembali kepada Ibrahim alaihi salam. Wa min dzurriyyatihi ay dzurriyyati Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian kalau itu kepada Ibrahim, bagaimana Nabi Lut? Nabi Lut bukan keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Lut itu keponakan. Maka tadi Ibrahim alaihi salam dianggap sebagai ayahnya walaupun dia pamannya Nabi Lut alaihi salam. Ya, ini sedikit tentang kaidah yang beliau sampaikan, yaitu dalam Al-Qur'an kadang-kadang makna bapak atau paman disebut juga dengan bapak, dan bapak maknanya paman. Ya, lihat konteksnya. Adapun dalam ayat ini disebutkan tentang Nabi Yakub alaihi salam dan anak-anak keturunannya,
ya, yang disebutkan bahwa mereka juga menyembah keturunan bapak-bapak moyang kami, yaitu Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail itu pamannya, bukan bapak-bapak moyangnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwa paman bisa berarti bermakna bapak dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang bisa atau ada pertanyaan yang bisa dijawab, kami jawab. Yang tidak bisa mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, terima kasih untuk materinya pada pagi hari ini, dan kepada para pemirsa maupun pendengar yang mendengarkan di 107,7 FM ataupun menyaksikan di channel YouTube Radio Muslim Jogja. Kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan seputar agama di kajian pagi hari ini. Dan sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan mendengarkan murotal Al-Quran terlebih dahulu. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali di Radio Muslim Jogja di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam, dan kita memasuki sesi yang kedua atau sesi tanya jawab. Dan sebelum kita mulai, kami juga masih mempersilahkan kepada sobat muslim untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, Ustadz, saat ini media sosial sedang hangat tentang berita Iran yang merudal Israel. Sebagai umat muslim, bagaimana sikap kita dengan adanya kabar ini, Ustadz? Ya, seorang mukmin tidak menyampaikan sesuatu yang dia dapatkan langsung begitu saja. Dia akan menyaring-nyaring apa yang dia sampaikan, terlebih sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya. Maka saran kami, tidak usah terlalu larut dengan berita-berita tersebut, ya sekedar sedikit-sedikit melihat
sedikit-sedikit memantau, nggak ada masalah. Tapi kalau berlarut-larut, apalagi sampai berdebat dengan orang lain tentang hal tersebut, ini tidak diperlukan. Apalagi dalam momen-momen atau kondisi-kondisi seperti itu, tentunya banyak berita-berita yang kita tidak bisa pastikan kebenarannya. Si fulan mati, si fulan hidup, si fulan selamat, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa pastikan kebenarannya. Terlebih lagi juga satu hal yang cukup jauh dari kita, ya. Maka sekadar untuk melihat-lihat nggak ada masalah, tapi jangan sampai terlarut di dalamnya. Apalagi ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat. Hal tersebut jangan membuat kita jangan istilahnya mendistraksi kita dari bulan Ramadan, ya. Teruslah membaca Al-Qur'an, teruslah kita bersedekah, teruslah kita berbuat kebaikan, ya. Jangan terganggu dengan berita-berita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apakah mendengar kabar atau berita atau cerita yang menceritakan keburukan seseorang akan mengurangi pahala puasa kita, Ustadz? Ya, kalau sekedar mendengar tidak, tapi kalau ikut-ikutan gibah, ikut-ikutan akhirnya dia juga ikut-ikutan nambah-nambahin, ikut-ikutan membumbui, ini bisa mengurangi pahala, ya. Karena dosa-dosa dan maksiat itu bisa mengurangi pahala puasa. Tapi kalau sekedar mendengar, mudah-mudahan tidak mengurangi. Ya, hanya saja kita perlu ingatkan kepada orang tersebut yang bicara tentang keburukan orang lain tersebut agar dia jangan meneruskannya, dan kita juga tidak usah menambah-nambahinya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah tidak mengapa bila kita beriktikaf hanya pas di malam ganjil saja, Ustadz? Wallahu a'lam, tidak mengapa bagi orang-orang yang memang mungkin tidak punya kesempatan untuk beriktikaf secara full, dia mengambil iktikaf di malam-malam hari saja, atau bahkan mungkin di malam-malam hari, di malam ganjil saja, ya, maka tidak apa-apa, walaupun yang lebih afdol adalah seorang beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun jika dia tidak bisa, maka boleh dia beriktikaf sebagaimana pendapat sebagian para ulama di sebagian waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, dan sepertinya ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Ustadz, apakah boleh kita membayar zakat dengan uang dari kita berhutang, Ustadz? Bayar zakat dari Uang minjem, Ustadz, hutang, Ustadz. kalau dia berhutang, Iya, Ustadz. kemudian dia bayar zakat dari hutangnya. Iya, Ustadz. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dia hutang, kemungkinan mungkin dia belum mencapai nisabnya, uang dia tersebut, ya, maka dia mesti berhutang, ya. Allahu a'lam. Kalau dia berhutang, maka uang tersebut adalah uang yang seharusnya kan dikembalikan kepada orang tersebut apabila sudah jatuh tempo. Maka uang hutangnya tidak dihitung sebagai zakat. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, dan tadi mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan keluarga, memperhatikan agama dan tauhid keluarga ini perkara yang sangat diperhatikan oleh agama kita dan ditekankan. Maka seorang ayah hendaklah memperhatikan tauhid, memperhatikan agama anaknya, istrinya, keluarganya, dan orang-orang yang ada bersamanya, sehingga dia betul-betul menjalankan amanah sebagaimana Allah memerintahkan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan, Ustadz, sudah membersamai kami di program acara ngopi pada pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan di 107,7 FM. Terus simak program-program acara menarik lainnya di Radio Muslim Jogja, dan insya Allah kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markas Ngaji